Salam saudaraku, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di pagi hari yang berbahagia ini kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi ini dari Yakobus 1 ayat 19. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terpuji termulialah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami hingga hari ini. Kami akan renungkan kebenaran firman. Urapilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, hingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan mengubahkan hidup kami, menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah begini. Seorang ibu suatu saat ingin datang ke rumah pendetanya. Dia ingin curhat, menyampaikan segala keluh kesahnya, sekaligus ingin dia didoakan. Lalu dia pergi ke rumah pendetanya. Nah, mendekati pintu rumah pendetanya ini, si ibu ini mendengar dari luar bahwa di rumah itu ada pertengkaran sengit dengan suara keras dan pedas. Dia mendengar dari luar sebelum dia mengetuk pintu. Dia mendengar ada suara, "Dasar kampungan, begitukah ibumu mengajarmu dulu? Tak tahu diri kau. Kalau bukan karena aku, hidupmu takkan seenak sekarang." Nah, itulah penggalan pertengkaran yang ia dengarkan dari luar sebelum dia mengetuk pintu rumah pendeta ini. Lalu akhirnya si ibu ini pun mengurungkan niatnya mengetuk pintu rumah pendetanya ini. Kasar sekali rupanya Pak Pendeta kami ini. Kasar memang. Itu yang ada dalam pikirannya ketika mendengarkan pertengkaran tadi. Ia sangat kecewa. Lalu ia pun bergegas pulang ke rumahnya. Tidak jadi mengetuk rumah pendetanya tadi. Karena apa? Karena kekecewaannya. Lalu setiap hari ia memberitahu kepada orang yang berbeda, menceritakan kepada orang yang berbeda, dan terkadang mengulangi cerita itu kepada orang yang sama, bahwa betapa buruknya perilaku pendeta kami. Betapa kasarnya. Karena apa? Karena dia tadi mendengarkan pertengkaran di rumah pendeta itu. Akhirnya saudara-saudaraku, menyebarlah kepada hampir semua orang yang ada di kampung itu, yang ada di jemaat itu. Nah, mendengarkan khotbah sang pendeta di gereja atau dimanapun dalam persekutuan, sudah banyak yang menutup telinga. Ada yang menjadi sinis kepada sang pendeta ini. Ada pula yang akhirnya meninggalkan gereja itu karena cerita si ibu tadi. Nah, saudara-saudaraku, di kemudian hari ketahuanlah bahwa yang bertengkar itu ternyata bukanlah pendeta. Tetapi yang ia dengarkan itu, pertengkaran yang ia dengarkan itu adalah suara di pesawat televisi yang sedang menayangkan sinetron. Ternyata saat itu di rumah pendeta itu si ibu pendeta sedang mendengarkan sinetron, sedang menonton sinetron. Yang kebetulan saat itu dalam sinetron itu adegan bertengkar
yang sangat sengit. Tapi di kemudian hari baru ia tahu itu. Di kemudian hari baru banyak orang tahu, oh ternyata seperti itu. Bukan pendeta rupanya yang bertengkar, bukan pendeta itu rupanya yang kasar, yang di sinetron rupanya di televisi. Nah, seperti air yang tumpah ke tanah tak dapat kita pungut kembali. Seperti air yang tumpah ke tanah tidak dapat kita pungut kembali. Maka demikianlah kata-kata yang kita ucapkan tidak mungkin kita tarik kembali. Karena kata-kata dan tindakan kita bisa sangat merusak dan merugikan. Maka keharusan kita adalah menata hati dalam berucap dan bertindak hati-hati. Nah, mengapa dikatakan cepat mendengar? Supaya yang kita dengar itu jelas dulu dan tidak sepenggal, sehingga kita pun tahu yang benar dan mengerti. Lalu mengapa harus lambat berkata-kata? Nah, itulah perlunya berpikir dulu baru bertindak. Jangan sebaliknya bertindak dulu baru berpikir. Lambat berkata-kata supaya jangan sampai yang kita ucapkan itu atau yang kita ceritakan itu menjadi saksi dusta, menjadi fitnah yang merugikan orang lain dan yang pasti akan mengakibatkan dosa. Nah, di sini Tuhan mengingatkan agar sebelum bicara berpikir dulu, pertimbangkan dulu apakah yang akan kita ucapkan itu, apakah yang akan kita lakukan itu jadi berkat atau tidak. Apakah itu sesuai ajaran Tuhan atau tidak. Maka itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua di pagi hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami. Yang mengajar kami pada saat ini. Supaya kami cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tolong kami Bapa agar kami mengerti firman-Mu ini sehingga firman-Mu ini dapat meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.